ada ibu-ibu naik skuter. Halo motherfucker. Oke. Gitu ya. Aku baru tadi mau ngasih pantun. Apa tuh? Iwak hiu, iwak wader. Aku sayang ibu, I love my mother. Sekarang bikin pantun nggak usah ini ya, nggak usah disuruh-suruh ya. Usah. Kewajiban ya. Udah kewajiban. Tadi kepikir di sini Pak Duduk, asu ki parkir yo nagih pantun. Aku dari lampu merah gajah udah mikirin pantunnya. Cuman nggak aku bahas sampai opening. Oh. Karena harusnya mulai 2 minggu atau 3 minggu yang lalu setiap opening itu harus ada pantun. Itulah. Beranilah. Kemampuan otak itu kita dapatkan dari membaca. Ya betul, literasi sangat dibutuhkan karena sebenarnya literasi itu juga mempengaruhi kreativitas yo. Betul. Misalnya kalau kita ngomongin diksi mesti banyak membaca, kok tahu diksi banyak. Betul. Gitu, dari membaca. Pengetahuan yang lengkap itu juga dari membaca, bukan membaca judulnya saja. Nah itu kayak Indonesia itu kan berada di peringkat 62 dari 70 negara. Oke? 62 dari 70 negara. Berarti ada 8 negara yang di bawah Indonesia. Ya. Bukan berarti kita harus seneng dong. Wah, ada 8 lagi. Tapi ada berapa puluh negara di atas kita. Nah, itu. Jangan senang karena masih ada yang di bawah kita, tapi lihat ada berapa negara yang di atasnya gitu loh. Maksudnya kayak gimana? Literasi membaca itu juga yang pertama tadi kata Gondrong adalah menambah kosakata kita. Diksi itu jadi banyak. Dan itu emang betul pada saat kita ngobrol, saat kita ngomong dengan orang, kita jadi tahu penggunaan kata, penggunaan kalimat pada saat kita berbicara dengan orang yang seperti A, B, C, ya, itu juga mempengaruhi dari kita membaca itu. Selain mendengar, kita juga membaca. Nah, itu bisa mempengaruhi gitu loh. Benar. Jangan tertipu, misalnya kan banyak tuh misalnya baliho-baliho atau flyer-flyer di jalan yang dari teman-teman marketing itu kan biasanya blusuk gitu. Betul. Kalau itu copywritingnya, copywritingnya, blusuk dan lain sebagainya. Atau pas kita membaca berita. Nah, apalagi kalau kayak baca berita itu sekarang itu kan udah ada yang namanya portal berita betul. Online. Banyak banget. Di mana di situ tuh mereka mendapatkan keuntungannya dari klik. Ya, oke. Yang masuk ke website mereka ngebaca atau betul, apa gitu. Betul. Itu kenapa sekarang mungkin ada semua familiar dengan yang namanya clickbait. Betul. Nah, disitulah kayak yang terakhir ini nih. Apa tuh? Yang terakhir ini ada 2 berita clickbait yang menurut aku ya, 2 berita clickbait yang wah anjing tega nih media nih kayak apa begini sih, judulnya apa gitu. sih? Masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun kita Undang-Undang Cipta Kerja itu entah apapun isinya ya. Dari sekian banyak kita ngerasa kayak emak disahkannya malam tahun baru nih. Gini banget nih gitu. Iya kan ya gitu. Di saat orang berbondong-bondong ke hotel nih gitu kan. Ya cuman salah kalian kenapa milih ke hotel, kenapa milih bersenang-senang dibanding mengawal Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Yang pertama ya, masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya kalau dari Cipta Kerja yang sudah kamu baca, yang ramenya, ya makanya kan apapun banyak pun pasal ayatnya apa, yang ramenya itu adalah hari libur jadi 1 hari. Terus rame itu. Wah, anjing libur cuma ini nih, wah fuck you nih. Gila kerja rodi lah. Balik lagi kita ke zaman penjajahan kayak begini yang dasar kapital lah gitu-gitu. Oke. Udah ya. Udah. Ternyata setelah dibaca 6 hari dalam seminggu
1 hari libur, itu kalau jam kerjanya 7 jam per hari. Oke. Minimal 7 jam per hari. Itu 6 hari kerja. Berarti kalau nggak ada 7 jam 6 hari kerja. 6 kali 7 berapa sih, Bim? 6 kali 7 35. 35 nyok. Hah? 6 kali 7 35. Yang kayak gini nih. Korup nih masalah jam kerja nih. Kerjanya di mana sih, Mas? Yang pasti saya bukan kalkulus sih. Jadi itu 6 hari kerja, 7 jam dalam sehari. 7 jam dalam sehari itu 6 hari kerja. Ya. Oke. Tapi kalau 8 jam dalam sehari itu 5 hari kerja. Totalnya akumulasinya adalah 40 jam per minggu. Itu sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aduh, PNS tetap 5 hari kerja dong berarti. PNS 5. Bayangin coba, PNS 5 hari kerja. Jam kerjanya enak banget ya PNS ya. Ini kan banyak yang protes PNS biasanya si kameramen kita nih. Ya kan kayak begitu. Udah dibayar. Bayangin coba. Jadi PNS. Udah kemarin kalau ini baru kalau aku agak BT-nya itu adalah bojoku PNS tuh. Itu kan simple ya. Iya kan ya. Maksudnya kalau jam kerjanya kurang berarti diakumulasi jadi ke 1 hari lagi. Tapi yang jam kerjanya dalam 1 hari itu 8 jam. Ya udah habis 5 hari 40 jam gitu. Kan intinya kan cuma seperti itu. Iya. Iya. Nah, kenapa semuanya banyak yang protesnya adalah di situ. Kalau emang 6 hari kerja, ya udah 7 jam cuma. Ya pengennya kerja sebentar tapi dapat duit banyak. Aku ya pengennya orang kerja untuk duit akeh, modar akeh. Gampang jadi stand up komedian. Tapi harus lucu. Itu kalau cowok stand up komedian. Kalau cewek kan gampang. Apa yang kamu pikirkan yuk? Kalau cewek gampang mencari duit, kerjanya sebentar, enak lagi. Apa ya? Kita coba mengesampingkan pemikiran yang seperti itu. Tapi ada nggak cewek yang kerjanya bentar tapi dapat duit banyak? Kalau cowok kan misalnya cowok juga ada. Jasa pacar, escort. Oh, jasa pacar. Escort. Bahasa kerennya escort. Oke, jasa pacar itu menurutku bisnis yang tidak terlalu cocok di Indonesia sama kayak karir dinner sih. Cocok sih. Enggak, kalau karir dinner kan banyak orang yang emosi tuh. Wah, ini nggak cocok dengan, banyak yang protes, ya nggak cocok dengan budaya lah, ini. Tidak ada sopan santunnya. Jasa pacar kan resikonya nanti kalau nggak ada kelanjutannya ya. Lah, kan sudah ada tertuang di klausulnya. Iya. Berarti kan harus mengikuti itu. Kalau tidak mengikuti itu berarti sudah one prestasi dong. Iya. Nah, apalagi kalau tanda tangan di atas materai, kalau ada yang salah satu yang one prestasi bisa dibawa ke meja hijau. Iya. Tapi kalau aku seorang aku udah tahu arahnya dia kemana. Cuman kita counter aja terus. Kalau aku seorang Arif Dirgantara, gitu. Tahu nggak Arif Dirgantara? Siapa sih? Nggak tahu. Makanya langganan WeTV. Kalau jam kerja cipta kerja, iya kalau perusahaannya itu mendaftar di kementerian, mendaftar di dinas ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kalau secara hukum yang pertama bisa lah kita menuntut sebagai pekerja menuntut apabila ada romusa, kerja rodi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang lebih dari 8 jam per hari kerjanya, itu ada liburan tambahan nggak gitu? Nah, gini. Itu kan aku kan belum baca undang-undangnya cipta kerja dan sebagainya, tapi kan itu mesti dipertanyakan. Tapi pasti udah diatur kok, pemerintah kita kan hebat sekarang. Kalau di situ kan makanya balik lagi, apakah ada peraturan tentang jam lembur, nah yang kayak begitu-gitu. Dan kalau memang keberatan dengan perusahaan yang malpraktik ya, bisa dibilang one prestasi ding.
Wan prestasi ya kan itu udah termasuk. Wan prestasi ini artinya apa tuh jadi? Tidak menjalankan komitmen yang sudah disepakati bersama. Kasarannya seperti itu. Ya, ini saya kurang diksi ya Wan prestasi. Nah, iya, ini kurang jelas itu kayak contoh. begini. Contoh. Nah, jadi misalnya nih kerja di perusahaan, habis itu jam kerjanya ternyata setelah apa yang disepakati dari awalnya itu dari jam 8 sampai jam 5 tidak sesuai dengan jam kerja yang ada, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Betul. Karena kan di situ juga bisa dilihat penyebabnya apa. Bisa jadi karena penyelesaian kerja dari si pekerjaanya ini nih. Iya enggak? Bisa jadi dari manajemennya dia yang nggak pas, yang harusnya itu bisa tapi dia mungkin malah banyak apanya, semuanya kan bisa dilihat semua di situ. Berarti intinya kita mesti tahu kesepakatan kedua belah pihak dengan perusahaan. Betul. Dibaca bener kesepakatannya atau apa nih jenenge ya? Oke, klausul, SPK apa ya jenenge? Klausul kontrak apa itu dibaca bener. Nah di situ kan literasinya walaupun apa nggak cuma asal tanda tangan aja. Ya. Dan kebanyakan kebanyakan begini nih. Yang mirisnya adalah dan ini emang banyak kasusnya. Yang pada keluar ribut soal wah ini gila jam kerjanya ini apa? Gue cuman dijanjiin kerjanya sehari cuma berapa jam tapi ternyata ini berapa? Itu kebanyakan yang kerjanya banyak tapi gaji dikit, Pak. Yang kalau misalnya nih mungkin ada yang jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 9 malam baru pulang. Oke? Jam kerjanya banyak tapi gajinya dikit. Kenapa lu terima kerjaan itu? Nah iya, makanya itu dia. Balik lagi ke manajemen waktu, terus ke kebijakan perusahaan, ya nggak? Kan balik lagi ke situnya. Kayak kalau emang itu kerjaan masuknya setelah di luar jam kerja, harusnya kan bisa diselesain besok karena emang tanggung jawab kita udah selesai di jam itu. Mungkin netizen yang di luar sana gue kan nggak ngerti ekonomi kan ya bos. Lo no kerjaan syukur alhamdulillah. Nah iya udah. Udah tak sok kayak ngerti ini. Akhirnya kan semua balik lagi kayak begitu. Berarti nek wis kalau ngono ngerti resikonya ya rasa protes ya. Iya. Aku juga dulu seperti itu. Jam kerja hampir 24 jam. Tapi pada saat aku ngeliat transferannya, sikat bos. Iya dong. Iya kan begitu kan ya? Neng radio ini, Bukan. Oh di sini, kalau yang ini, kena potongan pajak aja enggak? Ngomong-ngomong soal pajak lagi, satu lagi nih. Dapat ya bridgingnya ya. Bridging. Kayak gini dong bridging. Iya. Lanjut bacot aja lanjut. Aku juga pinter tuh, langsung masukin ke situ. Gak mau kalah. Nah, ngomongin soal pajak, ini satu lagi clickbait. Ini yang literasinya orang kita tuh kurang adalah terakhir ini disebutin gaji 5 juta kena pajak 5%. Kan itu kan beritanya? Ya. Gaji naik jadi 5 juta, yang kena pajak 5% naik jadi 5 juta gajinya. Jadi gini bos. Ini akhirnya kan pengetahuan kita semua juga ya. Pajak itu memang dipotong dari gaji kita. Ada hitung-hitungannya tuh di Dijen Pajak dia nge-tweet tadi. Lanjut. Itu juga intinya. Itu tuh baru akhirnya aku ngerasa akhirnya nih mereka ngejelasin nih karena abis waktu itu aku ngebaca kan. Apa sih ini masalahnya gitu. Ternyata gaji, aku nggak ngebelain siapa-siapa ya, tapi bisa dibilang Kementerian Keuangan itu menyelamatkan orang-orang yang bergaji kecil dengan cara menaikkan potongan pajaknya yang sebelumnya itu dari 4,5 juta, 4,5 juta per bulan, per tahun berarti jadinya 55-an something, kayaknya ya. Jadi 5 juta per bulan, 60 juta per tahun. Oke. Jadi kalau di pajak itu, aku juga nggak begitu ngerti pajak. Ini munggahnya terus piye? Menaikkannya gimana? Nih, begini.
Aku nggak begitu ngerti pajak, tapi ini yang apa aku tahu aja ya. Jadi pajak itu, pajak penghasilan ya, itu ada namanya PTKP, ada PKP, ada TK 0, 1, 2, 3 yang kayak begitu. Dan itu kan kalau PTKP yang 5% itu dari 54 jadi 60. Penghasilan tidak kena pajak. Berarti kalau selama ini gajinya, misalnya ada orang yang gajinya itu 4.900.000. Oke? Itu tadi aja 4.500.000 tadi. Kan contohnya 4.500.000. Yang sebelumnya 4,5 juta. Oke. Di atas itu kena tuh potongan pajak tuh 5% tuh. Nah, yang sekarang yang gajinya 4,9, 4,8, yang di atas 4,5 juta itu tidak kena pajak karena naik jadi 5 juta, Pak. Ngerti nggak? Oh, jadi yang kena 5 juta yang kena pajak yang 5 juta nih. 5 juta ke atas. Dan ternyata di Indonesia tuh banyak orang yang bergaji di bawah 5 juta. Betul. Dan itu skalanya sangat besar banget. Betul. Terima kasih Sri Mulyani. Gitu. Nah, makanya aku bukan ngebelain atau apa gitu. Ya, kamu jelas ngebelain Sri Mulyani kok. Intinya adalah seperti itu yang terjadi gitu loh. Ya. Yang sebelumnya gaji 4,7 itu kena pajak, sekarang udah enggak, Bos. Ya. Paling kena pajak preman aja udah. Ya, aku mendoakan semoga orang-orang yang bekerja di Indonesia mempunyai pemikiran yang sama dengan Rio Dinata. Amin. Karena aku pengen pendapatanku kena potongan pajak gitu. Aku pengen. Aku malah pengen potongan pajakku 35%. Oh, kowe nang Jerman kono we. Potongan pajak 35% itu pajak per tahunnya tahu nggak berapa, Bim? Apa? 5M kalau nggak salah. Potong 35%. Nggak masalah ya. Dan gue mesti rak bakal numpak roda loro juga sih. Iya itu dia sih. Aku rak bakal ning kene cok. Malah gue nuku kita gawe ke studio, terus cacah tak kon gawe konten bareng-bareng, tak kunci tak obong. Cacah kaya menindas yang miskin. Kunci bareng-bareng, digaji sih. Iya toh, nek wis bobo. Jadi pajak naik tuh intinya seperti itu. Iya. Berarti yang penghasilan 5 juta ke atas itu hanya seberapa kecil ya, maksudnya nggak sebanyak yang di bawah 5 juta ya. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di sana yang tidak mau terkena pajak, kalau melamar perusahaan atau sudah bekerja di perusahaan, mintalah gaji yang UMR aja. Itu bisa. Yang di bawah 5 juta. Itu bisa. UMR Jogja. Jadi, enggak. Bukan begitu caranya. Gimana? Bukan begitu caranya. Gimana? Jadi dulu ya, nggak membayar pajak kan itu salah satu bentuk perlawanan terhadap negara loh. Gini, jadi Anda harus rela dibayar pajak kecil. Harus dikasih gaji. Bisa. Ini aku nggak bilang dulu aku melakukan ini ya. Oke. Cuman dulu itu aku tuh kepikir kayak kan itu PTKP kan 4,5-an, 54 juta per tahun. Yes. Ya kan berarti 4,5 jutaan. Jadi itu aku bikin gaji aku. Jadi aku kepikirnya bikin gajinya 4,5 juta, tapi ada tunjangan transportasi. Gaji kan pajak kan itu kan cuma gaji pokok. Oh, gajinya tetap kecil. Iya. Tapi tunjangan gaji pokok kan ya, itu kan cuma di gaji pokok. Iya. Iya kan ya? Tunjangan berarti nggak masuk pajak. Tunjangan itu kalau nggak salah nggak ada. Nggak. Bu Sri Mulyani mohon dicek kembali. Tunjangan bagi para pekerja dan bagi para pejabat. Kalau nggak salah tunjangan itu pajaknya ada tapi nggak segede itu. Nah itu. Nah kan, jadi kan bisa misalnya gaji 5 juta nih, ya kan? Tunjangan transportasi 9 juta, ya nggak ya? Tunjangan komunikasi 5 juta, ya nggak ya? Nyindir DPRD ada. Loh, kalau bisa tersindir ya bukan salah saya. Nah itu dia. Itu. Intinya membaca literasi. Membaca literasi kan, kalau membaca buku atau literasi apapun lah bentuknya buku atau apa,
itu tuh kayak pengalamanku cari buku murah gampang kok sekarang. Stensil ya? Nah itu stensil yang agak susah, dulu dijual. Stensil sekarang mahal, dulu murah. Yang di sini 30.000 ayo. Zaman gua SMP lu. Ini sing kertas HVS, Freddy S. nek sing kertas burem iki lho, sing murah. Oh, oke kertasnya apa ya? Freddy S, BNI Hero. Nek aku kertasnya burem iki lho. Oh, fotokopinan. Sing penting kan ceritanya podo. Jadi kalau apa istilahnya ya, untuk menambah literasi itu gampang sekarang untuk generasi masa sekarang. Oke. Kalau kita dulu kan mesti ke Johar, mesti ke Gramedia dan di TikTok itu kan menyediakan jual beli. Nah, keranjang kuning. Nah, itu banyak penjual buku yang jualan di TikTok. Oh, banyak. Aku juga sering beli di situ. Oke. Banyak tuh. Tapi kebanyakan generasi Z sekarang ini ada yang tanya, bukunya Karl Marx ada nggak? Asik. Wah. Madilog ada nggak? Oke. Terus Nense ada nggak? Oke. Terus ada satu pertanyaan yang membuatku lucu, membuatku ngekek loh ya. Apa tuh? Bang, ada buku yang mengupas bagaimana caranya meningkatkan minat baca nggak ya gitu? Dia cari buku yang mengupas bagaimana caranya meningkatkan minat baca gitu. Kan dia malas baca ya. Kendir TV, ketawa tanpa khawatir.